Dan gak gampang juga bagi Sintayong untuk melatih Indonesia. Dan jelas terlihat dia ingin agar Indonesia maju dalam sepak bola. Artinya apa? Dia perlu membangun fondasi yang kuat, yang tidak akan roboh dalam minimal 10 tahun ke depan. Selain itu juga, dia ingin agar pemain-pemain keturunan Indonesia bisa membela timnas Indonesia untuk meningkatkan level permainan dari Indonesia. Dan gak ada salahnya juga kan. Jika tidak ada pemain-pemain diaspora Indonesia di Piala Asia kali ini, saya gak yakin Indonesia akan bisa bermain seperti yang kita saksikan. Saya gak yakin sama sekali. Walaupun para pemain diaspora Indonesia juga punya kekurangan mereka sendiri. Tapi dengan hadirnya mereka ini juga meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain lainnya. Sehingga mereka percaya diri dalam setiap pertandingan Indonesia. Dan timnas Indonesia sekarang ini sebetulnya belum matang. Masih setengah matang. Dan seperti yang kita ikutin perkembangan beritanya, selain juga Sintayong mendapatkan tawaran dari negara lain, ada juga target lainnya kan dari PSSI. Yang menetapkan target bahwa Sintayong harus membawa timnas Indonesia U23 lolos dari fase grup Piala Asia U23. Nah ini tentu tidak mudah bagi Sintayong, apalagi kita tahu grupnya juga berat ya. Dan Piala Asia U23 itu kan bukan di kalender FIFA ya, jadi belum tentu juga nanti para pemain diaspora bisa membela timnas Indonesia. Ya kalau para pemain yang berasal dari kompetisi domestik kita harapkanlah nanti dilepas ya oleh klub mereka masing-masing ya, kita harapkan seperti itu biar gak ada polemik lagi seperti sebelumnya. Tapi gak akan gampang bagi Sintayong. Dan saya pikir gak ada salahnya juga dari PSSI memberikan target tambahan. Tapi PSSI pun harus paham bahwa yang dilakukan oleh Sintayong itu sesuatu yang di atas kertas mustahil. Tapi poinnya sekarang ketika Sintayong mendapatkan tawaran dari negara lain, ya jangan sampai Sintayong ini lepas. Karena ini fondasi yang dibangun ini adalah oleh Sintayong. Tidak pernah ikut Piala Asia, terus tiba-tiba dikasih target masuk 16 besar. Jadi bukan target yang realistis? Tidak realistis. Dengan materi komposisi yang ada? Terserah, mau materi kayak gimana, tidak realistis. Gimana kalau gua sih, menurut gua ini sangat realistis bagi Indonesia, karena dipimpin oleh STY. Kita ini mengontrak pelatih yang bukan kaleng-kaleng. Usai selesai STY jadi pelatih Korea 2018 di Piala Dunia, kita mengontrak dia dengan harga sangat mahal, dengan CV-nya dia yang luar biasa, tentu ekspektasi kita harus tinggi. Karena kalau cuma targetnya hanya bertahan di sekedar di Piala Asia atau lolos Piala Asia, kita bisa pakai pelatih selain STY. Nggak perlu pelatih kelas Piala Dunia. Kita meng-hire STY, PSSI meng-hire STY dengan harga sangat mahal, wajib menetapkan target yang sangat tinggi. Kalau nggak ya percuma. Ngapain? Ini kan STY ini bukan cuma-cuma, bukan gratisan dia ngelatih timnas kita. Dia dibayar secara profesional. Jadi PSSI wajib menuntut target setinggi-tingginya. Tapi ada proses juga, Bud. Lu nggak bisa juga kan langsung ini balik tangan. Gini kan, lihat aja nih Jerman ini. Tapi 4 tahun Bang dia udah megang. Dari 2020 Jerman nih, sampai juara dunia ini butuh 3 kali Piala Dunia. Itu kompetisinya udah hebat. Dari 2006 persiapannya Cleansea diganti Jokowi kan dia asisten. Habis itu yang ini di Absel baru kejuaraan di Brazil. Tapi kan ini levelnya Piala Asia, Pak. Lu ya sama aja, ini pemain kan baru semua, baru pengalaman perlu. Peringkat FIFA itu mengkonfirmasi soal kualitas dan pengalaman, jam terbang. Kembali lagi, itulah yang gue melihat banyak hal yang positif yang gue ingin sampaikan, di samping dengan banyak kekurangan juga. It's okay, ini sebuah proses. Target kita yaitu 4 tahun ke depan. Gimana kita bisa benar-benar bersaing di Piala Asia. Itu jauh lebih penting. Dan kalau kita lihat pelatih kayak Klopp itu butuh waktu juga untuk perform. Arteta setelah 2,5 tahun bisa jadi runner up. Ya, artinya Sintayong juga bukan tukang sulap. Kalian tahu pada saat dia masuk habis itu kena COVID, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi bukan 4 tahun tapi kepotong ya 1,5-2 tahunan. Jadi sebenarnya dia baru mulai aja dengan datangnya beberapa naturalisasi. Karena STY ini kan ini banyak yang pro kontra juga dengan keberadaan dia, dan STY sudah sukses membawa tim nasional kita lolos ke babak 16 besar dari fase grup di Piala Asia yang berlangsung kemarin di Doha atau di Qatar, dan dia mendapatkan sambutan yang luar biasa ketika Indonesia mencatatkan sejarah
di Piala Asia untuk pertama kali lolos ke babak 16 besar. Nah, muncullah berita tentang ada negara lain yang naksir, ya, ingin mendapatkan jasa atau kepelatihan dari seorang STY. Bikin terharu, puluhan ribu orang tanda tangani petisi desak PSSI perpanjang kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Komunitas Indonesia Pride yang aktif di media sosial membuat sebuah petisi agar PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Petisi yang diajukan oleh seseorang bernama Divo Sasendra itu muncul di laman ceng.org pada Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Menurut keterangan yang ditulis oleh Divo, petisi ini muncul karena keresahan supporter Timnas Indonesia atas kontrak Shin Tae-yong yang akan habis pada Juni tahun 2024. Adapun petisi ini dibuat karena mayoritas pendukung Timnas Indonesia di media sosial mendukung perpanjangan kontrak STY sesegera mungkin, tulis Divo. Mereka juga khawatir kejadian seperti yang dialami oleh Luis Milla ketika kontraknya tidak diperpanjang PSSI bakal kembali terulang. Ketika itu, Luis Milla sukses membawa perubahan di tubuh Timnas Indonesia tetapi kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI. Komunitas Indonesia Pride tidak ingin kejadian seperti kasus Luis Milla terjadi kepada Shin Tae-yong yang membawa perkembangan bagi skuad Garuda. STY selama 4 tahun COVID 2 tahun, melatih Timnas Indonesia telah membawa Timnas Indonesia ke perubahan yang luar biasa, bukan hanya secara permainan tapi juga pencapaian, katanya. STY berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Asia setelah 17 tahun dan untuk pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia. STY juga untuk pertama kalinya meloloskan Indonesia ke Piala Asia U23. Selain itu STY juga membawa perubahan signifikan ke ranking Indonesia dari peringkat 176 ke 142 FIFA, tambahnya. Menurut mereka dengan prestasi yang ditorehkan pelatih asal Korea Selatan tersebut, tidak ada alasan PSSI memutus kontrak Shin Tae-yong. Jadi, seharusnya tidak ada lagi alasan PSSI menunda atau mengulur-ngulur waktu untuk perpanjangan kontrak STY, karena yang kami khawatirkan akan ada negara-negara lain yang akan melakukan penawaran terhadap STY selama nasibnya digantung PSSI, katanya. Selain itu, target dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut STY harus meloloskan Timnas Indonesia U23 ke 8 besar Piala Asia U23 tidak bisa jadi acuan. Pasalnya, Piala Asia U23 tidak masuk agenda FIFA sehingga para pemain terbaik Indonesia berpotensi tak akan bergabung. Akankah proses Timnas Indonesia selama 4 tahun yang sudah baik ini akan dipertaruhkan hanya demi turnamen yang bukan agenda FIFA, katanya. Jika kalian puas dengan performa dan pencapaian Timnas Indonesia di bawah asuhan STY, tanda tangani petisi ini, saatnya kita bersatu untuk menyuarakan suara-suara kita, tutupnya. Sampai berita ini diturunkan pada Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat, sudah ada 47.956 orang yang menandatangani petisi ini. Berita selanjutnya, Justin Hubner beri sindiran berkelas bagi pengkritik Timnas Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner memberikan sindiran berkelas kepada pihak-pihak yang meragukan kemampuan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Pada masa persiapan Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023, banyak pihak meragukan tim asuhan Shin Tae-yong ini dapat berbicara banyak. Terlebih lagi, Timnas Indonesia berada di grup yang sangat berat bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Timnas Indonesia pun selalu menelan kekalahan dalam berbagai laga uji coba sebelum turun langsung di Piala Asia 2023. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kalah 2 kali dari Libya, 0-4, 1-2, dan dihajar Iran, 0-5. Kemudian, Timnas Indonesia pun berada di peringkat kedua terendah ranking FIFA sebelum turnamen tersebut. Timnas Indonesia yang berada di ranking 146 hanya lebih baik dari Hong Kong yang kini berada di posisi 150. Keraguan akan kemampuan skuad Garuda semakin memuncak tatkala Timnas Indonesia memulai Piala Asia 2023 dengan buruk. Indonesia harus menelan kekalahan 1-3 dari Irak sehingga mulai banyak orang pesimistis target lolos ke babak 16 besar gagal tercapai. Namun, penampilan Timnas Indonesia di laga kedua kontra Vietnam membaik sehingga mampu meraih kemenangan dengan skor 1-0.
Asa untuk lolos ke babak 16 besar kembali muncul saat timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di laga terakhir fase grup. Meski kalah dengan skor 1-3 dari Jepang, penampilan Indonesia banyak menuai pujian. Pasalnya, Indonesia bermain tanpa rasa takut dan sempat memberikan perlawanan kepada Samurai Biru. Timnas Indonesia akhirnya lolos ke babak 16 besar secara dramatis lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Pencapaian tersebut juga mendapat apresiasi dari banyak pihak karena untuk pertama kalinya, Indonesia lolos ke fase 16 besar. Di babak 16 besar, timnas Indonesia menghadapi Australia yang merupakan langganan peserta Piala Dunia. Sempat bermain apik di awal pertandingan, Indonesia harus menyerah dari Australia dengan skor telak 0-4. Kendati demikian, Justin Hubner menilai bahwa pencapaian timnas Indonesia merupakan bukti bagi para pengkritik. Membuktikan semuanya salah, tulis Justin Hubner dikutip dari akun Instagram pribadinya. Sementara itu, bagi Justin Hubner hasil ini menjadi bukti bagi dirinya sendiri setelah sempat mendapat kritik di laga uji coba kontra Libya. Ketika itu, dia melakukan blunder sehingga timnas Indonesia harus bertekuk lutut. Selama Piala Asia 2023, Justin Hubner merupakan pemain kunci Shin Tae-yong dengan selalu tampil di setiap laga timnas Indonesia.